Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Anak-anak tetap semangat belajar dari rumah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan dalam mendapatkan ilmu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar tema 4 yaitu globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran ke-1. Nah, materi dari Ibu ini tolong dicatat ya. Kemudian diperhatikan, disimak, nanti akan ada tugas-tugas untuk kalian. Anak-anak, kita berada di era globalisasi. Dapatkah kalian menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitar kalian? Oke, amati berbagai produk yang ada di sekitar kalian. Produk tersebut bisa berupa pakaian, baju, bisa berupa tas atau sepatu yang kamu punya, temanmu punya, gurumu punya, atau adikmu punya, atau saudaramu ya. Bisa juga makanan dan minuman atau produk lain yang ada di sekitar rumah kalian ya. Nah, lalu bisakah kalian menerka negara mana yang memproduksinya? Contoh, kalian beli sepatu atau beli tas. Nah, biasanya ada tulisannya produk buatan misalnya, atau made in Indonesia, atau made in Vietnam, atau made in China ya. Seperti handphone, di handphone kalian tuh kan suka ada tulisan made in China. Nah, berarti itu produk ya, produk dari negara Cina. Nah, itu merupakan dampak dari globalisasi. Nah, sekarang coba perhatikan di sini. Contohnya ya, produknya baju batik. Nah, yang memproduksi ini adalah negara Indonesia. Kemudian sepatu Indonesia ya. Kebanyakan buatan Indonesia. Tas buatan Indonesia juga kebanyakan. Handphone kebanyakan buatan Cina. Coba kalian lihat handphone kalian, handphone teman kalian, handphone orang tua kalian, atau televisi atau benda-benda yang ada di rumah, misalnya mesin cuci atau kulkas, pasti ada tulisan made in China atau made in Jepang atau made in Vietnam tuh ya. Nah, buku juga kebanyakan buatan Indonesia. Jam tangan juga kebanyakan buatan Swiss ya. Nah, boneka juga sama, paling banyak diproduksi oleh negara Cina. Karpet, kalian suka lihat ada tulisan di toko-toko karpet Turki. Nah, berarti itu buatan negara Turki. Mobil buatan Jepang ya. Kemudian susu. Nah, produk susu ini penghasil banyaknya adalah Selandia Baru. Nah, anak-anak coba dilihat di sini. Nah, ini ada negara Swiss ya, dia memproduksi paling banyak itu adalah jam tangan. Lalu di negara Turki nih ya, memproduksi karpet. Lalu boneka memproduksinya dari negara Tiongkok ya. Kemudian mobil-mobil banyak dari buatan Jepang ya. Dan produk susu dari Selandia Baru tuh ya. Nah, ini contoh-contohnya yang tadi, batik dari Indonesia, karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, mobil dari Jepang, kemudian jam tangan dari Swiss, dan susu dari Selandia Baru. Globalisasi ini memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Nah, kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain. Kalian tahu pizza? Ya, nah itu kan dari negara lain, dari Amerika ya. Kemudian jam tangan atau boneka ya, itu dari negara lain. Kemudian produk Indonesia juga bisa kita temui loh di luar negeri. Misalnya apa? Misalnya batik ya.
Nah, perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Itu dampak dari globalisasi. Lalu bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Nah, di ASEAN ini kita sudah mempelajari pada tema 1 ya nak. Nah, sekarang ada teks tentang Menlu Hillary Clinton mempromosikan angklung ke dunia. Kalian simak teks eksplanasi berikut. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam, di Hotel Nusa Indah Bali diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri luar negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, Cina, Rusia, Uni Eropa, peninjau dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada. Kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo, sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Nah, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Ya, bentuk kerjasama yang terjalin merupakan kerjasama regional yang melibatkan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Saat ini, organisasi ASEAN menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya. Lalu bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Nah, di sini tugas kalian adalah mengerjakan bentuk kerjasama di bidang sosial, kemudian peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara Asia Tenggara. Kalian tuangkan di sini, tulis di sini kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Apa saja di bidang sosialnya? Tugas selanjutnya di bidang budaya. Nah, kemudian tahukah kalian listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi? Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan. Anak-anak, perhatikan teks eksplanasi berikut. Kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Artinya kita ada di Indonesia atau kita ada di luar negeri, kita sama-sama bisa menyaksikan tayangan televisi. Itu karena kemajuan dari teknologi. Nah, kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Maksudnya di sini adalah ketika kita di Indonesia, kalian punya saudara di Arab misalnya atau di Malaysia, itu kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Ya, menggunakan apa? Menggunakan telepon karena jaringannya sudah bisa sampai ke luar negeri. Itu juga termasuk dampak positif dari globalisasi. Kita bisa menjalin komunikasi dengan sanak saudara, teman ya, yang berbeda negara. Maksudnya seperti itu. Nah, kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Ya, kalian sudah baca teks eksplanasi tersebut. Lanjut. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi.
Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara-negara di belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi ini. Jadi listrik itu di masa era globalisasi ini sangat diperlukan, Nak. Ya. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk, sungai masuk melalui pintu. Nah, ini langkah-langkahnya. Bagaimana sih kok bisa terjadinya pembangkit listrik tenaga air ini, cara kerjanya. Kemudian yang diatur oleh katup pengaman. Jadi air dari waduk sungai masuk melalui pintu, diatur oleh katup pengaman. Lalu airnya itu kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Lalu air dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin. Kemudian melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Kemudian komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa kita dapati dari angin, panas bumi, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Ya, kalau begitu sekarang kalian baca kembali teksnya, lalu tugas kalian yang berikutnya adalah tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram ini. Nah, dari teks yang barusan kalian tuliskan di sini apa topik masalahnya, kemudian apa deret penjelasnya, kemudian bagaimana kesimpulan. Ya, tadi komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah apa? Turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator, ya. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan cara memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Nah, tugas kalian adalah selanjutnya ini. Ya, silakan dikerjakan. Kalian isi ya dari nomor 1 sampai 6, kemudian buat tabelnya, dan yang terakhir buat kesimpulan. Nah, itu tugas hari ini. Selamat mengerjakan. Terima kasih.